Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mom Faiz Kenji, channelnya buat para ibu rumah tangga agar lebih bersemangat lagi beraktivitas. Bagaimana kabar teman-temanku semua hari ini? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia selalu bersama keluarganya. Amin amin ya robbal alamin. Dan buat teman-teman yang udah like, komen, dan subscribe di channel ini, aku ucapkan terima kasih banyak ya. Mungkin tanpa kalian ini aku bukanlah apa-apa. Jadi di sini aku mohon dukungan dan support agar aku lebih semangat lagi membuat konten yang lebih bagus untuk menghiburi hari-hari teman-teman di luaran sana ya. Tips agar ibu rumah tangga tetap waras menjalani perannya. Ikuti tips dari aku ya teman-teman, supaya kita tetap bahagia menjadi ibu rumah tangga dan menemani anak-anak di rumah seharian. Tips yang pertama, buat perencanaan di malam sebelumnya. Nah, di sini buat perencanaan di malam hari tentang hal-hal apa aja yang harus ibu rumah tangga lakukan keesokan harinya. Kalau ibu rumah tangga tidak menyiapkannya dari malam, kamu tidak akan sempat lagi memikirkan hal-hal penting yang harus dilakukan. Nah, ini karena ketika ibu rumah tangga bangun di pagi hari, kamu akan langsung disibukkan dengan setumpuk pekerjaan, mulai dari menyiapkan sarapan suami sebelum berangkat ke kantor ataupun kerja dimanapun itu ya kan, sampai mengurusi anak-anak yang rewel atau mau anak-anak yang berangkat ke sekolah. Tips yang kedua, keluar rumah. Saat menjadi ibu rumah tangga, sebaiknya kamu jangan menyiksa diri sendiri dengan berada di dalam rumah terus ya sepanjang hari. Meskipun kamu adalah seorang ibu rumah tangga, kamu tetap harus keluar rumah setiap hari. Ini agar pikiran kita bisa segar dan kita tidak menjadi gila ataupun stres secara perlahan ya. Dan usahakan juga untuk keluar rumah meski hanya sebentar, menghirup udara segar di sekitar rumah, bertemu tetangga ataupun pergi ke minimarket terdekat bisa membuat hari kamu jadi lebih menyenangkan kan? Lanjut tips yang ketiga, cari teman yang senasib. Nah, di sini jadi ibu rumah tangga dan tinggal di rumah bersama anak seharian itu nggak mudah loh. Dan cobalah dengan cari teman yang senasib dan sama-sama menjadi ibu rumah tangga. Pasti rasanya lega banget kalau bisa bertukar cerita dan berbagi kesulitan menjadi seorang ibu rumah tangga. Tips yang keempat, olahraga. Tujuan ibu rumah tangga berolahraga bukannya untuk jadi kurus ataupun agar ibu rumah tangga punya tubuh yang ideal ataupun yang bagus. Nah, di sini tujuan olahraga itu di saat menjadi ibu rumah tangga adalah agar kamu punya waktu untuk menjernihkan pikiran tanpa ada yang mengganggu. Dan ibu rumah tangga tidak perlu melakukan olahraga setiap hari ya. Mulailah beberapa kali seminggu selama ibu rumah tangga berolahraga. Mintalah suami untuk menjaga si kecil ataupun si anaknya dulu ya. Kalau tidak ada orang yang bisa dimintai tolong untuk menjaga si kecil, ibu rumah tangga bisa berolahraga di rumah. Meski hal ini merepotkan ibu rumah tangga, tapi hasilnya akan sangat sebanding. Saat ibu rumah tangga tidak berolahraga, itu artinya ibu tidak ada waktu untuk menjernihkan pikirannya. Kalau nggak jernih, ibu rumah tangga akan lebih sulit tidur. Ketika susah tidur, ibu akan lebih mudah mengalami stres. Tips yang kelima, tetap terhidrasi atau banyak minum air putih. Nah, di sini semua ibu rumah tangga membutuhkan asupan cairan yang cukup agar tidak dehidrasi. Mulailah hari dengan kopi agar mental ibu rumah tangga siap menjalani hari-harinya. Lalu minum lebih banyak air putih di siang hari ya. Dan akhiri aktivitas harian di malam hari dengan minum air putih juga atau segelas susu hangat. Dengan begitu, kebutuhan cairan ibu rumah tangga akan terpenuhi dan akan sanggup melakukan banyak pekerjaan sepanjang harinya. Tips yang keenam, melakukan persiapan. Nah, di sini mungkin terdengar aneh. Ibu rumah tangga kan seharian di rumah, ngapain harus melakukan persiapan ya kan? Nah, di sini bila kamu adalah seorang ibu rumah tangga, pastinya kamu tahu menjalani satu hari full di rumah tidaklah mudah ya kan? Maka dari itu, kamu harus membantu diri kamu sendiri. Misalnya, kalau di pagi
pagi hari ibu rumah tangga butuh siap-siap masak makanan buat seharian, nggak masalah kok meninggalkan anak nonton kartun dulu sebentar. Nanti pada akhirnya kamu pasti akan merasa tenang seharian karena sudah menyelesaikan tugas ibu rumah tangga yang terpenting lebih dulu di pagi hari. Tips yang ketujuh, luangkan waktu untuk diri sendiri. Cobalah cari hal yang kamu suka lakukan dan rutinlah melakukan hal tersebut selama beberapa kali seminggu. Nah, di sini anggaplah adalah sebuah me time untuk ibu rumah tangga, di mana kamu bisa memprioritaskan diri sendiri dan tidak memprioritaskan si kecil seperti biasanya. Ini sangat membantu loh, ataupun sangat bagus untuk bisa mengurangi tingkat stres ibu rumah tangga. Tips yang ke-8, cuek dengan komentar negatif. Nah, di sini ibu-ibu percaya nggak? Seorang ibu rumah tangga itu sering dikritik dibanding para ibu yang berkarir loh. Banyak orang yang menganggap kalau kerjaan ibu rumah tangga itu cuma duduk dan santai di rumah sepanjang hari ya kan. Nah, di sini yang seperti ini jangan dipedulikan ya. Nah, di sini mereka tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah mengabaikan komentar mereka semua setelah ibu rumah tangga mulai cuek dengan komentar dan pendapat sejenis itu, dan kamu akan merasa jauh lebih baik lagi. Tips yang ke-9, berdamai dengan kondisi rumah yang berantakan. Namanya juga sepanjang hari di rumah ya kan, anak pasti akan otomatis membuat rumah berantakan. Nah, di sini jangan memaksakan diri untuk menjadi ibu rumah tangga yang sempurna, di mana rumah harus tanpa celah dan makanan selalu dimasak sendiri. Bila ibu rumah tangga bisa membereskan rumah dan masak sendiri, silahkan dilakukan. Tapi kalau tidak bisa, jangan terlalu dipermasalahkan dan jangan terlalu dipaksakan. Lanjut, tips yang ke-10, pastikan punya banyak persediaan. Nah, di sini apapun bisa terjadi saat kita menjadi ibu rumah tangga dan tinggal di rumah dengan 1 atau 2 anak kecil seharian. Jadi penting banget nih bersiap-siap untuk hal tak terduga ya kan. Dan di sini persiapan bisa ibu rumah tangga lakukan bisa dengan memastikan stok keperluan rumah tangga siap tersedia di rumah. Dan pastikan juga ibu rumah tangga punya segudang aktivitas yang siap dimainkan bersama anak. Menyiapkan stok makanan dan cemilan juga nggak kalah penting buat ibu rumah tangga. Lanjut, tips yang ke-11, tidak ada negosiasi untuk tidur siang. Nah, di sini tidur siang jadi hal yang sakral bagi ibu rumah tangga ya kan. Tapi sayangnya banyak anak yang mangkir atau absen dari kebiasaan ini dan memilih untuk bermain. Padahal tidur siang itu sangat penting untuk ibu rumah tangga dan anak ya kan. Nah, saat anak tidur siang, ibu jadi bisa istirahat. Gimana kalau anak sudah di usia tidak butuh tidur siang lagi? Ibu rumah tangga bisa memperkenalkannya dengan waktu tenang di mana anak melakukan aktivitas yang tenang seperti baca buku, istirahat sambil menonton atau lainnya lah itu ya kan. Jadi selama anak anteng dengan tenang, ibu rumah tangga bisa istirahat sejenak ya kan. Tips yang ke-12, join komunitas baru. Salah satu hal yang bikin jenuh saat harus menjadi ibu rumah tangga adalah tidak bisa bertemu orang-orang dewasa yang bisa diajak ngobrol dan berdiskusi kapanpun itu. Nah, di sini kalau itu yang menjadi masalah, carilah komunitas di sekitar tempat kamu tinggal. Ibu rumah tangga bisa cari komunitas sesama ibu, komunitas ibu menyusui, komunitas beer club dan lain sebagainya ya kan. Nah, ini akan membantu ibu rumah tangga bersosialisasi dan memberi kamu kesempatan untuk berbincang dan berbicara dengan orang lain layaknya orang dewasa. Nah, itu tadi tips sederhana dari aku ya teman-teman, agar ibu rumah tangga tidak stres ataupun jenuh di rumah seharian. Semoga tipsnya bermanfaat dan langsung diterapkan ya. Oke, aku pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.